bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, itu adalah perintah Yesus kepada Simon Petrus. Tebarkanlah jalamu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara-saudari, sebagai seorang nelayan, tentu Simon Petrus heran melihat Yesus yang adalah tukang kayu meminta dia bertolak ke tempat yang dalam. Dalam hati Simon Petrus mungkin berkata, aku ini nelayan, aku tahu bahwa pada jam segini tidak mungkin ada ikan. Tidak mungkin ada ikan yang ditangkap karena jamnya siang. Biasanya menangkap ikan itu gelap, malam. Maka Petrus berkata, guru, sepanjang malam kami bekerja keras, ya. Sepanjang malam bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Atau dengan kata lain, guru, aku ini nelayan. Kami tahu bahwa menangkap ikan pada jam segini itu tidak mungkin. Tapi kalimat selanjutnya adalah, karena engkau memerintahkan aku untuk menangkap ikan, ya sudah, aku berangkat. Karena perintahmu aku akan menebarkan jala juga. Karena perintahnya. Maka Petrus bersama dengan saudara-saudaranya akhirnya menebarkan jala. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jalanya penuh dengan ikan sampai hampir koyak. 2 perahu penuh dengan ikan. Saudara-saudari, peristiwa dalam Injil hari ini menjadi bahan permenungan yang baik untuk kita. Kadang-kadang ya, kita seperti Petrus. Mungkin karena kita ini mungkin sudah senior, sudah pengalaman lama. Lalu ketika ada masukan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, lalu mungkin menolak. Maka saudara-saudari, ayat Injil hari ini seringkali dipakai untuk bahan permenungan bagi kelompok, organisasi, institusi, atau bahkan bagi pribadi-pribadi yang mau berkembang lebih jauh. Orang yang cara berpikirnya tertutup, yang cara berpikirnya, perspektifnya sempit, lalu mungkin seperti Simon Petrus, aku ini sudah ahli, aku ini nelayan, sudah bertahun-tahun melakukan hal yang sama. Maka ketika ada masukan yang berbeda, seperti disampaikan Yesus, mungkin menolak. Maka Injil hari ini sangat bagus untuk bahan refleksi, bahan renungan bagi kita. Kadang-kadang kita ini karena merasa sudah bertahun-tahun hal yang sama dan tidak mungkin berkembang lebih jauh, lalu mungkin kita kehilangan kreativitas. Mungkin bekerja di tempat yang sama bertahun-tahun, ya rezekinya segitu-segitu saja. Lalu kemudian kita kehilangan kreativitas. Mungkin juga dalam hidup berkeluarga sudah bertahun-tahun, cara berkomunikasinya ya seperti itu saja. Sudah merasa mengenal pasangannya bertahun-tahun ya seperti itu saja. Lalu kurang kreativitas. Atau institusi tertentu ya, entah sekolah, entah perusahaan, entah organisasi, entah partai. Karena merasa sudah senior, sudah bertahun-tahun sebagai institusi, mengerjakan hal yang sama, lalu tidak pernah mengevaluasi diri, lalu tidak pernah beranjak ke tempat yang lebih dalam, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, perintah Yesus kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, itu merupakan ungkapan bagi kita untuk melihat persoalan hidup kita dalam perspektif yang lebih luas, cara pandang yang lebih luas, melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Untuk melihat hidup kita dengan wawasan yang lebih luas, dari sudut yang berbeda, sedikit kreatif. Itulah pentingnya evaluasi, itulah pentingnya mawas diri,
introspeksi, agar kita nggak mandek, agar nggak macet. Saya membayangkan ya, kalau orang atau institusi, entah institusi agama, pendidikan, sosial, bahkan partai, kalau tidak pernah mawas diri, lalu bertahun-tahun menjadi institusi yang usang, menjadi pribadi yang membosankan, karena tidak pernah beranjak lebih jauh. Perspektifnya itu saja, sudut pandangnya itu saja, tidak berkembang. Bahkan dalam usaha bisnis ya, ketika tidak mindsetnya tetap sama bertahun-tahun, tidak berkembang lebih jauh, lalu ya bisnisnya gitu-gitu aja, nggak berkembang lebih jauh. Maka peristiwa Injil hari ini itu sangat inspiratif. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Orang butuh keberanian untuk sedikit melihat lebih berbeda, ya, untuk menerima masukan-masukan. Maka seruan Yesus ini tentu akan ditanggapi dengan gembira oleh orang yang mindsetnya terbuka, ya, orang yang mudah beradaptasi, orang yang pikirannya tidak tertutup oleh dirinya sendiri, lalu bertolak ke tempat yang lebih dalam, melihat dalam kerangka yang lebih luas. Anda kalau punya masalah, Anda masuk rumah, menutup diri di dalam kamar, merenungi kegagalan, merenungi masa lalu, ya Anda kena blok mental. Tapi coba sedikit melihat lebih keluar, ya, melihat dalam perspektif yang berbeda, bertemu dengan orang-orang yang inspiratif, yang mungkin memberi masukan yang lebih luas, lalu membuka cakrawala. Banyak orang sekarang larinya konsultasinya kepada siapa? Kepada Google. Itu tidak salah. Tapi jangan lupa, Google itu bukan manusia, itu mesin. Itu mesin pintar pencari, tapi tidak punya unsur manusiawi. Tapi kalau Anda ketemu seperti sekarang ini, ya, ketemu manusia, yang Anda temui adalah hati manusia. Manusia dengan manusia yang sama-sama punya hati, berkonsultasi, berkomunikasi, ya, persis suami istri berkomunikasi, ya, tidak selalu main HP, tapi selalu berkontak secara personal, lalu mencoba melihat sisi yang berbeda. Lalu orang tidak mudah ngejudge, ya, tidak mudah menghakimi, tidak mudah berprasangka, karena melihat dari sudut yang berbeda. Itulah pentingnya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang kita ini mudah menilai, menghakimi orang, ya, ngerasani di belakang, ya, membicarakan keburukan, menilai penampilan, entah teman, entah pasangan, entah teman kerja. Tapi coba kita tempatkan sudut pandang kita kepada sudut pandangnya dia. Itu namanya berempati, namanya empati. Coba bergerak lebih sedikit lebih jauh, bertolak lebih dalam, menggeser sudut pandang. Lalu kita akan melihat dan menilai secara lebih luas, secara lebih objektif, ya, secara dengan wawasan yang lebih baik, lebih luas. Itulah pentingnya belajar, itulah pentingnya refleksi, itulah pentingnya evaluasi, itulah pentingnya komunikasi, saudara-saudari. Maka pesan Yesus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, itu sangat dalam maknanya. Anda bayangkan kalau Petrus keras kepala, ya, Tuhan saya ini nelayan, sudah senior, kamu itu loh tukang kayu, tahu apa? Lalu hari itu juga dia tidak menebarkan jala, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Tapi karena dia mengatakan, guru, karena engkau memerintah, aku tebarkan jala juga. Lalu dia dapat banyak. Lalu setelah itu, Petrus tidak lagi memanggil dia guru, dia panggil apa? Tuhan. Tuhan, pergilah sebab aku ini orang berdosa. Lalu dia mulai melihat Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu banyak belajar, mengevaluasi diri, mawas diri, melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang, ya, kalau saya renungkan dalam hidup saya sendiri, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita ya sedikit mengalami kegagalan ini dan itu, yang membuat mata kita lalu melek,
membuat kita bangun, ya. Kegagalan itu seperti tamparan, lalu kita melek, lalu membuat kita mulai melihat persoalan secara lebih luas. Lalu mulai waspada, mulai bijaksana, mulai hati-hati, nggak sembrono, nggak sembarangan, ditampar oleh kegagalan. Itulah beranjak lebih jauh. Tapi coba kalau hidup kita ini mulus terus, ya, serba sukses, semua tidak ada masalah, ya, terantuk sedikit sudah syok, sudah depresi karena nggak terbiasa dengan, ya, dinamika. Maka kadang-kadang, ya, Tuhan mengizinkan hidup kita itu ada dinamikanya, ya naik, ya turun, ya kadang-kadang semua berjalan dengan baik, kadang-kadang ada hal yang tidak berjalan dengan baik, ya, membuat kita lebih sadar, lebih waspada, yang membuat kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, membuat kita beranjak lebih jauh. Lalu saya renungkan, iya ya, bagus juga saat itu saya mengalami, ya, sedikit kegagalan, lalu membuat saya lebih belajar, membuat saya lebih hati-hati, tidak sembrono, tidak meremehkan, tidak menyepelekan. Belajar, bukan? Lalu bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu dapat ikan lebih banyak, ya. Ikan itu simbol entah keberuntungan, entah rezeki, entah hidup yang mungkin lebih harmonis, hidup yang lebih selaras, hidup yang lebih damai, dapat lebih banyak. Saudara-saudari, pesan Yesus, jangan takut untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, bergerak lebih jauh. Dengan kata lain, bahasa kerennya, jangan suka menjadi orang yang stagnan, mandek, jangan. Jangan suka orang yang puas dengan hidupnya yang mandek, yang suam-suam kuku dan itu-itu saja. Bergerak jauh lebih dalam. Maka dibutuhkan kemampuan untuk rendah hati, untuk mawas diri dengan jujur dan tulus, introspeksi, melihat hidup sendiri. Apa yang sekiranya tidak beres dalam hidupku, lalu kemudian memperbaiki, beranjak lebih jauh. Permenungan saya memang begitulah caranya belajar dalam hidup. Nggak ada sekolahnya. Sekolahnya ya setiap hari, bertolak ke tempat lebih dalam, menebarkan jala, semakin lama semakin lebar. Lalu makin berumur makin bijaksana, makin tahu apa yang dicari dalam hidup, makin tahu apa yang sungguh perlu dalam hidup, apa yang harus dijaring dalam hidup. Ikan-ikan yang bermutu, bukan sampah. Sampah lautan kan banyak, tidak semua yang dijaring kan ikan. Sampah plastik kadang juga banyak, apalagi lautan makin kotor, ya. Makin berumur ikan-ikan yang ditangkap karena menebarkan jala lebih jauh. Perlu keberanian, kerendahan hati dan keterbukaan. Tebarkanlah jalamu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu pesan Yesus, bukan hanya untuk Petrus, tapi untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.